Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 7 yaitu perencanaan audit. Yang pertama saya sendiri Ahmad Faisal Ansori NIM 1080 dan yang kedua Mayang Dwi Arista Sibahutar NIM 1078. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dari proses auditing yang sangat menentukan dalam kesuksesan penugasan audit. Perencanaan audit mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk merencanakan penerapan audit, serta tahap ini sangat dipengaruhi oleh informasi awal yang diperoleh pada saat pertimbangan penugasan audit. Tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, menerima klaim dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klaim. Dan yang ketiga, menilai risiko bisnis klaim. Dan yang keempat, melaksanakan analisis pendahuluan. Dan yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima, serta risiko inher. Dan yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi, menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang Dwi Sibahutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Dwi Arista Sibahutar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perencanaan audit. Materi selanjutnya adalah isi perencanaan audit. Yang pertama, hal-hal mengenai klien. Pengetahuan tentang bisnis klien membantu auditor dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang, menilai kewajaran representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien. Yang ketiga adalah rencana kerja auditor. Hal-hal pentingnya antara lain staffing, pemeriksaan, dan jasa-jasa audit yang diberikan. Hal-hal tambahannya, bantuan yang dapat diberikan klien seperti mengisi formulir konfirmasi utang piutang dan membuat jadwal-jadwal atau time schedule. Selanjutnya adalah 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Selanjutnya adalah elemen-elemen perencanaan audit. Ruang lingkup dari perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit tersebut adalah yang pertama, pra-plan atau perencanaan awal. Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Auditor harus memiliki tentang ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan.
Yang keempat, melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Melakukan analisis ini sangat penting, artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar di dalamnya. Prosedur analitis ini diantaranya memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian yang terinci. Yang kelima adalah menentukan materialitas dan menetapkan resiko audit yang dapat diterima. Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Yang keenam, memahami struktur, pengawasan intern, dan menilai resiko kendali. Yang ketujuh, mengembangkan program audit dan rencana audit. Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat, maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan, maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.